It's time! It's my time to rise to the occasion, and I will. Halo bro, kembali lagi di DC Sport. Pada video kali ini, gue ingin membahas dua petarung dengan sejarah panjang dan pastinya rivalitas yang membara, dengan pertarungan epik yang selalu berakhir dramatis. Siapa lagi kalau bukan Alex Pereira versus Israel Adesanya. Kisah dua petarung kita yang pastinya akan menjadi legenda. Mari kita bahas tuntas kisah rivalitas panjang mulai dari kickboxing hingga UFC saat ini. Sejarah pertemuan. Semua bermula pada tahun 2016 di kickboxing Glory of Heroes. Pada saat itu, Adesanya terkenal sebagai striker eksplosif dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi. Sementara Pereira, striker power punch dengan ciri khasnya. Mereka bertarung habis-habisan, namun hasil akhir berada di tangan dewan juri dengan Pereira sebagai pemenangnya. Namun, ini bukan akhir, melainkan awal dari rivalitas panjang kedua fighter ini. Duel kedua. Setahun berlalu, kedua fighter ini dipertemukan kembali dengan mental Israel Adesanya ingin membalas dendam kekalahan pertama. Dengan kecepatan dan kelincahan Adesanya, dia berhasil mendominasi Pereira pada dua ronde awal. Pada pertengahan ronde 3, boom! Tiba-tiba pukulan tangan kiri Pereira tepat masuk ke dagu Adesanya. Dia tidak dapat bangkit dan mengalami KO pertamanya. Dua kali kalah dari orang yang sama, hal ini membuat dendam Adesanya semakin membara dan akan membalas suatu saat nanti. Transisi ke UFC. Setelah kekalahan yang menyakitkan di kickboxing, Adesanya beralih ke MMA atau bela diri campuran dengan rekor 11-0. Pada tahun 2018, Adesanya melakukan debut di UFC dan langsung mendapatkan kemenangan yang besar. Akhirnya, The Last Stylebender memulai eranya yang dominan di UFC. Dengan dominasi yang luar biasa, Adesanya tidak membutuhkan waktu lama untuk menjuarai kelas middleweight yang saat itu dikuasai oleh Robert Whittaker. Saking mendominasinya, hampir semua nama-nama besar di divisi ini sudah dilibas oleh Adesanya. Sebut saja Paulo Costa yang pada saat itu belum pernah mengalami kekalahan. Lalu ada Yoel Romero, Anderson Silva, Marvin Vettori, bahkan Robert Whittaker kalah dua kali oleh Adesanya. Dengan nama besarnya di UFC dan dominasinya yang luar biasa, tetapi Adesanya tetap dibayang-bayangi oleh kekalahannya di kickboxing dua kali oleh orang yang sama. Dengan namanya yang semakin bersinar di promosi MMA terbesar dunia UFC, Adesanya sempat mengejek Pereira yang pada saat itu diisukan sebagai tukang tambal ban. Adesanya berkelakar bahwa Pereira hanya bisa bercerita ke orang-orang bahwa Pereira pernah mengalahkan dirinya. Namun, tanpa disangka, pada tahun 2021 Pereira masuk ke UFC dengan tujuan untuk mengalahkan dan menghancurkan dominasi Adesanya lagi. UFC 281, pertarungan ketiga. Pada November 2022, semua mata pecinta MMA tertuju pada pertarungan epik ini. Adesanya sebagai raja yang dominan serta pengalaman MMA yang lebih tinggi dari Pereira, Adesanya benar-benar mendominasi Pereira, bahkan di ronde 1 Pereira hampir KO. Namun di ronde 5, disinilah kita bisa lihat bahwa Pereira bukanlah petarung biasa. Dengan mentalitas yang baik dan power punch yang kuat, Pereira berhasil melepaskan pukulan kombinasi. Pukulan keras itu membuat Adesanya kalah lagi, dan Pereira merebut dan menjatuhkan dominasi Adesanya di divisi middleweight ini. Adesanya hanya terdiam, tapi di dalam lubuk hatinya dia yakin bahwa ini belum selesai. Revenge. Meskipun Adesanya kalah, UFC segera memberi rematch kepada Adesanya karena Adesanya merupakan raja yang dominan pada saat sebelumnya. Dengan kekalahan 2-0 di kickboxing dan 1-0 di UFC, pressure terhadap dirinya pasti sangatlah besar. Namun dengan tekad bulat, Adesanya harus mengakhiri rivalitas ini. Pada event 287 pada bulan April 2023, Adesanya masuk ke oktagon dengan strategi baru. Kali ini dia lebih sabar
dan mencoba menangkap momen yang tepat. Di lain sisi, kemenangan besar Pereira sebelumnya membuat dia semakin percaya diri dan terus coba menekan Adesanya. Dengan satu momen yang tepat, Adesanya berhasil membaca gerakan dan celah dari Pereira dan tiba-tiba, boom! Satu pukulan kanan telak ke dagu Pereira. Pereira KO dan Adesanya berselebrasi seakan menancapkan panah 3 kali ke tubuh Pereira. Adesanya berhasil keluar dari bayang-bayang Pereira dengan cara yang epik dan juga selebrasi yang sangat-sangat epik. Kini skor mereka di UFC sama kuat 1-1. Apakah rivalitas ini akan berhenti di sini? Kita tidak ada yang tahu, bro. Karena seperti kita tahu, kedua fighter ini sekarang telah berbeda divisi. Tulis pendapat lu di kolom komentar ya, apakah rivalitas ini harus berlanjut atau cukup berhenti sampai di sini saja. Seperti yang kita lihat, sepertinya juga api dendam di antara mereka sudah tidak ada lagi. Adesanya yang dulunya tidak pernah mendukung Pereira ataupun menjagokan Pereira, belakangan Adesanya selalu mendukung dan menjagokan Pereira untuk menang. Dan bahkan pada event 312 kemarin, Pereira dan Adesanya duduk berdampingan untuk menonton UFC 312. Mungkin pembahasan rivalitas ini cukup sampai di sini ya. Menurut kalian, siapa yang terbaik di antara kedua fighter ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Untuk video selanjutnya, teman-teman mau bahas video siapa lagi nih? Lalu jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Thank you!